Shalom Bapak Ibu dan Saudara yang terkasih di dalam Tuhan. Selamat bertemu kembali di dalam persekutuan doa tengah minggu bersamaan dengan persekutuan doa bulan kebangsaan. Hari ini Rabu 11 Agustus 2021. Mari kita bersama mengarahkan hati kepada Tuhan dan kiranya kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus menyertai saudara sekalian. Mari kita bersama mendiamkan hati, mengarahkan hati kepada Tuhan. Kita pejamkan mata kita dan kita awali dengan bersama memuji Tuhan. Jika jiwaku berdoa. Jika jiwaku berdoa kepadamu Tuhanku, ajar aku terima saja pemberian tanganmu dan mengaku seperti Yesus di depan sengsaranya. Jangan kehendakku Bapa, kehendakmu jadilah. Kita pujikan sekali lagi. Jika jiwaku berdoa kepadamu Tuhanku, ajar aku terima saja pemberian tanganmu dan mengaku seperti Yesus di depan sengsaranya. Jangan kehendakku Bapa, kehendakmu jadilah. Tenanglah kini hatiku, Tuhan memimpin langkahku. Di tiap saat dan kerja tetap kurangkan tangannya. Tuhanlah yang membimbingku, tanganku dipegang teguh. Hatiku berserah penuh, tanganku dipegang teguh. Tuhanlah yang membimbingku, tanganku dipegang teguh. Hati
teguh. Tuhan Yesus, Tuhan Allah, Bapa kami datang ke hadirat-Mu ya Tuhan. Bersyukur karena hari ini berkat Tuhan masih selalu berlimpah dalam hidup kami. Kami bersyukur karena hari ini Tuhan masih memberikan waktu dan kesempatan kepada kami di dalam kami mengikuti persekutuan doa saat ini. Kiranya Tuhan menuntun kami jalannya persekutuan doa ini, Tuhan berkati. Dan apabila sebentar lagi kami akan merenungkan firman Tuhan, kiranya Tuhan yang akan menolong kami. Terima kasih ya Tuhan, kami memohon pertolongan Tuhan, dan berfirmanlah Roh Kudus, kami siap mendengarkan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bapak, Ibu, dan Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, mari sejenak kita merenungkan firman Tuhan, di mana bacaan hari ini diambil dari Matius pasal 5 ayat 43 sampai 44. Matius pasal 5 ayat 43 sampai 44 yang demikian. Kamu telah mendengar firman, kasihilah sesamamu manusia dan bencilah musuhmu. Tetapi aku berkata kepadamu, kasihilah musuhmu dan berdoalah bagi mereka yang menganiaya kamu. Demikian pembacaan kitab suci yang berbahagia setiap kita yang membaca dan merenungkan firman Tuhan. Haleluya. Amin. Bapak, Ibu, dan Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, hari ini persekutuan ini dalam bulan kebangsaan, renungannya dengan judul doa bagi penganiaya. Doa bagi penganiaya. Kalau kita berbicara tentang sebuah penganiayaan, biasanya sebuah penganiayaan ataupun penindasan itu terjadi ataupun dilakukan oleh orang-orang ataupun oleh sebuah kelompok yang memang kelompok itu lebih kuat, lebih banyak orangnya, bisa lebih kuat secara fisik, bisa lebih kuat secara wewenang, secara ekonomi, ataupun orang ataupun kelompok yang lebih berpengaruh. Yang namanya penganiayaan atau penindasan bisa terjadi demikian. Dan kita sebagai orang percaya, sebagai orang Kristen, di tengah-tengah kehidupan berbangsa dan bernegara kita, di tengah-tengah negara Indonesia ini, kita tidak bisa pungkiri bahwa orang-orang Kristen adalah kelompok yang minoritas. Kelompok yang minoritas. Jumlahnya tidak terlalu banyak secara kuantitas, dan bahkan juga sering terjadi penindasan kepada orang-orang Kristen, diskriminasi yang ada, kebijakan-kebijakan yang mungkin memberatkan bagi orang-orang Kristen. Bahkan kalau kita mau mengingat-ingat, banyak sekali kalau bahasa yang ngetren itu penistaan agama yang terjadi terhadap agama Kristen. Dari mulai Injil dikatakan Injil palsu, Paulus yang sudah membelokkan Injil, Tuhan Yesus yang tidak mati, Tuhan Yesus bukan Tuhan, dan yang lain sebagainya.
Namun bagaimana sikap kita? Sebagai orang-orang percaya, sebagai orang-orang yang memang menjadi murid-murid Kristus, tentu kunci dari orang-orang Kristen adalah kita jangan sampai kemudian tersulut kemarahan kita sehingga kita memiliki keinginan untuk membalaskan dendam kita. Walaupun mungkin ada kelompok-kelompok tertentu ketika nabinya dihina, ketika kitabnya dikritik, kemudian ada orang-orang yang kemudian berdemo berjilid-jilid yang mengatakan itu penistaan agama atas kelompok mereka. Namun bagi kita, setiap orang percaya, para murid Kristus harus memiliki sikap di mana harus mampu mendoakan orang-orang yang menganiaya ataupun yang menindas kita. Didoakan. Kita tentu belajar pada apa yang menjadi prinsip dari Tuhan Yesus Kristus, yaitu berdoa bagi yang menganiaya kami. Setidaknya ada dua hal, Bapak Ibu dan Saudara yang terkasih. Yang pertama, kita sebagai anak-anak Allah, sebagai putra-putra terang, anak-anak terang, para murid Tuhan Yesus Kristus, haruslah menampakkan ciri dari Allah sendiri yang maha pengasih, yang maha pengampun, dan tentu dengan kita menaati apa yang diperintahkan oleh Tuhan untuk mengasihi, mengampuni, disitulah kita akan semakin sempurna menjadi anak-anak Allah. Yang pertama itu, karena kita itu adalah anak-anak terang, murid-murid Kristus, ya tentu kita harus memancarkan bagaimana Allah itu ada di dalam hidup kita. Apakah orang Kristen kemudian dikatakan lemah? Apakah orang Kristen lalu kemudian dikatakan kalah? Tidak. Namun apa yang diajarkan oleh Tuhan Yesus Kristus adalah tentang mengampuni, tentang mengasihi. Bahkan mungkin di tengah keberagaman kita, di tengah keberagaman kita saat ini, kita seringkali merasa ditindas. Namun ingat Bapak Ibu, prinsip yang pertama yang harus kita pegang, karena kita adalah murid Kristus, maka kita harus memancarkan kasih Allah, kasih Kristus kepada orang lain. Lalu hal yang kedua yang menjadi prinsip Tuhan Yesus Kristus, Tuhan Yesus saja sudah jelas memberikan contoh yang begitu nyata kepada kita. Ketika Tuhan Yesus mau disalib, ketika Tuhan Yesus disiksa, menerima penderitaan, apa yang dikatakan Tuhan Yesus? Tuhan Yesus hanya berkata, "Ya Bapa, ampunilah mereka, sebab mereka tidak tahu apa yang mereka lakukan." Jadi di sini Tuhan Yesus mengajarkan kepada para murid, kepada setiap kita orang percaya, bahwa mungkin orang-orang yang menganiaya orang-orang Kristen, orang-orang yang menganiaya pihak-pihak yang lebih lemah, belum mengerti, belum memiliki hikmat. Makanya kita diminta berdoa, memohon kepada Tuhan agar orang-orang yang demikian itu diberikan pengertian, diberikan hikmat, diberikan pengetahuan, sehingga pada nantinya Roh Kudus sendiri yang akan menuntun mereka. Maka dari itu Bapak Ibu dan Saudara yang terkasih dalam Tuhan, sebuah firman yang sederhana bagi kita, namun tidak mudah untuk melaksanakannya, namun juga bukan berarti tidak mungkin untuk dilaksanakan. Mendoakan yang menganiaya kita, mengampuni, mengasihi, bahkan juga kemudian memaafkan, tidak menyimpan dendam. Karena orang Kristen, setiap kita, para murid Kristus diajarkan, janganlah mendendam. Ayat 44 dikatakan,
kasihilah musuhmu dan berdoalah bagi mereka yang menganiaya kamu. Selamat menjadi pendoa-pendoa bagi orang-orang yang menganiaya, menindas setiap kita. Tuhan berkati. Amin. Tiba saatnya kita saat ini untuk bersyukur kepada Tuhan melalui persembahan yang akan kita kumpulkan, didasari dari 2 Korintus 9 ayat 7 dan 8 yang demikian. Hendaklah masing-masing memberikan menurut kerelaan hatinya, jangan dengan sedih hati atau karena paksaan, sebab Allah mengasihi orang yang memberi dengan sukacita, dan Allah sanggup melimpahkan segala kasih karunia kepada kamu, supaya kamu senantiasa berkecukupan di dalam segala sesuatu, dan malah berkelebihan di dalam pelbagai kebajikan. Mari kita bersama mengumpulkan persembahan sembari kita memujikan Di Sini Aku Bawa. Aku bawa Tuhan, persembahan hidupku semoga berkenan. Berapalah nilainya Tuhan dibandingkan berkat-Mu yang telah Kau limpahkan. Terimalah Tuhan, oh terimalah Tuhan. Di sini aku bawa Tuhan, persembahan hidupku semoga berkenan. Berapalah nilainya Tuhan dibandingkan berkat-Mu yang telah Kau limpahkan. Terimalah Tuhan, oh terimalah Tuhan. Mari Bapak Ibu dan Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, kita bersama akhiri dengan doa syafaat yang nanti kita akan sambung dengan doa Bapa kami. Mari kita bersama doa kami hantarkan. Tuhan Allah Bapa kami yang Maha Besar, saat ini kami kembali datang bersyukur atas persekutuan yang boleh Tuhan pimpin, Tuhan tuntun di dalam waktu yang Tuhan berikan saat ini. Kami bersyukur karena Tuhan mengingatkan kami melalui firman Tuhan agar kami tidak membalas dendam, agar kami tetap mengampuni orang lain, berdoa bagi orang lain, mendoakan bagi orang lain agar orang lain dapat semakin merasakan bagaimana kasih Allah nyata di dalam kehidupan kami. Mampukan kami ya Tuhan, sertai kami sehingga kami dapat menjalankan, melaksanakan firman Tuhan dalam hidup kami. Kami juga berdoa ya Tuhan bagi bangsa dan negara kami yang sampai dengan saat ini masih dilanda pandemi COVID-19 dan masih banyak korban berjatuhan, masih banyak orang-orang yang terdampak atas pandemi ini. Tuhan kiranya yang memampukan kami agar kami dapat bertahan, dapat selalu melihat bahwa secercah harapan selalu Tuhan berikan kepada kami, yang selalu menanti pengharapan, selalu menanti pertolongan dari Tuhan. Kiranya Tuhan memampukan kami agar kami tidak hanya mengeluh, tidak hanya bersungut-sungut di dalam hidup kami, namun biarlah hidup kami jalani dengan sungguh-sungguh, hidup kami jalani dengan berpengharapan dari Tuhan yang adalah juru selamat kami yang sejati. Apabila ada saudara-saudara kami yang saat ini sedang sakit, Tuhan kiranya yang akan memberikan kesembuhan. Apabila ada yang sedang isolasi mandiri, kiranya Tuhan juga yang akan memberikan kekuatan dan penghiburan, sehingga saudara-saudara kami dapat tetap berpengharapan dari Tuhan. Keluarga kami masing-masing ya Tuhan, dimanapun mereka berada, mulai dari yang anak-anak yang masih sekolah, kuliah, yang bekerja, yang saat ini masih mencari pekerjaan, masih mencari pasangan hidup, yang sudah lansia juga kiranya Tuhan berkati.
Tuhan lindungi, yang masih sekolah Tuhan berikan ketekunan, yang bekerja Tuhan berikan kemampuan dan ketekunan di dalam menyelesaikan setiap tugasnya, yang saat ini masih mencari pekerjaan atau mencari pasangan hidup, juga Tuhan kiranya yang memberkatinya. Bangsa dan negara kami juga kembali kami doakan kiranya Tuhan berkati, sehingga biarlah bangsa dan negara kami tetap semakin sadar bahwa pertolongan yang sejati adalah dari Tuhan, dan kami memohon pertolongan Tuhan agar pandemi ini segera berakhir. Kami juga menaikkan ucapan syukur kami ya Tuhan melalui persembahan kami, kiranya Tuhan menyucikan persembahan tersebut bagi kemuliaan nama Tuhan. Demikian doa ini kami naikkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang telah mengajarkan kami berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berilah kami hari ini makanan secukupnya, dan ampuni salah